Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Ayo kita belajar bersama-sama. Pembelajaran 1. Pertama, kita akan belajar SWDP KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Ayo sebelumnya kita menyanyi bersama-sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Contohnya pada lagu Rotiku karya A.T. Mahmud. Antara baris yang satu dengan baris yang lainnya memiliki warna yang berbeda. Satu baris ini dengan baris yang lainnya itu memiliki pola irama yang berbeda. Nah, coba tadi kan kalian sudah mendengarkan lagu Rotiku. Sekarang coba nyanyikan, kemudian dengarkan dan perhatikan apakah baris yang satu dengan baris yang lainnya itu pola iramanya sama atau tidak sih? Pastinya akan berbeda. Jadi, sekelompok bunyi yang menyusun baris pertama dan sekelompok bunyi yang menyusun baris kedua itu berbeda. Itulah yang disebut dengan pola irama. Ya, setelah mempelajari pola irama, kita kembali lagi ke menu. Back to menu. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. KD 3.6, mencermati isi teks, informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Jadi nanti kita akan mencermati isi teks, ada sebuah bacaan. Kita lihat apa bacaannya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, agar bisa tahan lama itu harus diolah makanannya. Coba kita lihat soal ini. Apa arti dari pangan?
Apa ayo? Pangan adalah artinya makanan. Ini ada di bacaan ya tadi, coba kita lihat bacaannya. Ini, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Jadi apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Kira-kira bisa nggak tadi di bacaan? Kalau hasil panen pertanian dan peternakan itu tidak bisa bertahan lama, akan membusuk. Bagaimana agar tidak busuk? Maka kita harus mengolahnya terlebih dahulu dengan teknologi pangan. Jadi jawabannya tidak. Hasil pertanian dapat membusuk. Hasil panen harus diolah agar tidak membusuk. Sekarang cobalah jawab pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Apa manfaat dari teknologi pangan? Soal ini terdapat pada buku tema 7 halaman 7. Ya, bisa dilihat selengkapnya di buku tema 7. Selanjutnya membuat tahu. Ibu Edo sedang membuat tahu. Nah, ini adalah langkah-langkah Ibu Edo dalam membuat tahu. Pertama, Ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ini adalah hasil tahunya ya. Kita kembali ke menu. Nah, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar matematika. Apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu KD 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Jadi, satuan yang akan kita pelajari ini satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini bermacam-macam, seperti di tema 6 kemarin, kita menggunakan korek api, ada terus kubu satuan atau benda-benda lain. Misalnya kita mengukur pakai jengkal tangan, pakai apa? Misal punya pakai tahu juga bisa. Pakai benda-benda, bukan pakai penggaris. Kalau penggaris berarti sudah menggunakan satuan baku ya. Oke, kita play. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas permukaan suatu bidang. Jadi, kain A ini berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Sekarang, di dalam persegi panjang itu ada persegi-persegi kecil atau disebut juga persegi satuan. Sekarang kita hitung ada berapa jumlah persegi satuan pada kain A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 persegi satuan. Nah, kalau di sini kain ini ditutup dengan tahu. Banyak tahu yang menutupi kain A, kotak-kotaknya kecil itu tahu. Ada 8. Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi atau persegi satuan. Sekarang kita hitung kain yang B. Kita langsung ya hitung berapa jumlah kotak kecilnya atau persegi satuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Banyak tahu yang menutupi kain B ada 16. Tertutup penuh ya oleh tahunya. Maka luas kain B adalah 16 persegi satuan atau satuan persegi. Karena jumlah kotaknya itu ada 16. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan pada gambar-gambar ini, gambar A, B, C, D. Bentuknya bukan persegi maupun persegi panjang ya, bentuknya tidak beraturan. Tapi karena terdiri dari persegi satuan, persegi-persegi kecil di dalamnya, jadi kita bisa menghitung luasnya dengan menghitung persegi-persegi satuan itu atau persegi-persegi kecil itu. Yuk sekarang kita hitung bersama-sama untuk gambar yang A, bidang yang A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi luas bidang A adalah 7 satuan. Selanjutnya kita hitung bangun bidang yang B. Gambar yang B. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luas bidang B adalah 10 satuan persegi ya. Satuannya tidak baku, jadi bukan pakai penggaris. Penggaris kan bisa untuk mengukur satuan baku. Kalau ini pakai satuan persegi. Nah, sekarang coba kerjakan soal ini. Soal ini ada pada buku tema 7 halaman 11. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku tema 7 halaman 11. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa videonya diputar lagi jika masih ada yang belum paham. Dan tugas-tugasnya juga dikerjakan. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari keramaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.